Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ngaji TOEFL kita, sekarang kita sudah masuk ke skill 16, 17, dan 18. Tiga skill ini saya rangkum jadi satu karena ketiganya tidak terlalu sulit. Dan seringkali soal-soal ini muncul di soal TOEFL written expression. Sehingga teman-teman semuanya jangan sampai melewatkan soal-soal yang berbentuk seperti ini ya. Pastikan kalian mengerti pengetahuan dasar atau peraturan dasar dari bahasa Inggris dari yang akan kita pelajari di tiga skill ini. Yang pertama skill 16 yaitu past participles after have. Jadi kita harus menggunakan past participle setelah have. Skill 17 past or present participles after be, dan yang skill 18 base form verbs after modals. Belum membahas masing-masing skill, perlu saya review materi yang pernah kita pelajari dahulu, yaitu tentang verb forms atau bentuk-bentuk dari kata kerja. Dalam bahasa Inggris ada paling tidak 5 bentuk kata kerja. Yang pertama adalah base form, bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Yang kedua adalah present atau bentuk verb 1 dari kata kerja. Biasanya kita gunakan untuk simple present. Terkadang dia ketambahan s ketika subjeknya adalah he, she, it. Maka di sini saya bedakan antara base form sama present. Yang ketiga adalah past form atau verb 2. Kita sering gunakan verb 2 ini ketika membentuk past tense atau ketika menceritakan masa lampau. Kita menggunakan verb 2. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah past participles atau biasa kita kenal dengan verb 3. Past sama past participles ini ada yang mengikuti aturan, yaitu tinggal menambahkan huruf ed di akhir katanya. Terkadang juga ada yang tidak mengikuti aturan, tidak ada rumus bakunya di sini. Jadi kita hanya bisa meniru dari apa yang dikatakan oleh native speakers. Kita bisa mengcopy dari halaman terakhir Pocket Oxford Pocket Dictionary atau Cambridge atau Longman dan lain sebagainya. Contohnya yang tidak mengikuti aturan adalah stand, verb 2 dan verb 3-nya adalah stood. Sleep, verb 2 verb 3-nya adalah slept. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah present participle atau kita biasa mengenalnya dengan bentuk verb ing. Verb ing ini adalah bentuk base form yang ditambahkan ing saja. Misalkan dari study menjadi studying. Dari base form ya, bukan dari past form. Bukan dari studying, no, tapi studying. Working bukan dari working ya, tapi working. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke skill 16. Gunakan past participles ketika terletak setelah have. Jadi ketika ada have, has, dan had, kita harus menggunakan verb 3 atau past participles. Kalau yang regular atau yang mengikuti aturan, bentuknya ada ed-nya di akhirnya. Jadi ketika ada have, has, had, harus diikuti oleh verb 3. Contohnya adalah we had completed the work. Di sini ada had completed. Had setelahnya pakai verb 3. Contoh yang kedua adalah they have gone to the market. Nah, gone ini merupakan bentuk verb 3 dari verb 1 go. Go, went, gone. Sedangkan contoh yang salah adalah we had complete the work. Nah, di sini complete ini bentuknya masih verb 1. Harusnya setelah had itu harus verb 3. They have went to the market. Salah karena went ini merupakan verb 2. Seharusnya setelah have adalah verb 3. Maka went salah. Harusnya adalah they have gone to the market.
Skill 17 yaitu past or present participles after be. Kita harus menggunakan past participle atau present participle ketika ada to be. Apa macam-macam dari to be itu? Ada beberapa bentuk. Yang pertama, ketika di present tense to be-nya adalah is, am, are. Ketika di past tense atau bentuk lampau kita pakai was atau were. Ketika ada modal sebelumnya misalkan can, may, will dan lain sebagainya, maka kita pakai bentuk base formnya yaitu be. Dan ketika ada have, has, had seperti peraturan sebelumnya, kita harus menggunakan verb 3 dan verb 3 dari to be adalah been. Jadi ketika ada have, maka setelahnya ketika perlu menggunakan be maka kita pakai been. I have been dan lain sebagainya. Skill 17, use past or present participles after be. Jadi ketika ada to be setelahnya bisa kita gunakan verb ing. Ketika ada to be plus verb ing maka dia membentuk continuous tense yang artinya adalah sedang. They are turning on all the lamps. Jadi mereka sedang menyalakan seluruh lampu. Contoh lain, I have been staying here for 5 years. Saya telah sedang, maksudnya telah sedang itu sudah berlangsung di zaman lampau tapi masih berlangsung sampai sekarang. Ya, saya tinggal di sini sudah selama 5 tahun. Nah, kenapa di sini pakai been? Ya, karena dia terletak setelah have. Setelah have itu harus verb 3 dan verb 3-nya to be adalah been. Dan setelah to be kita pakai verb ing yang artinya adalah sedang. Ya, jadi di sini satu kata berpengaruh pada kata setelahnya. Lalu yang kedua adalah ketika ada to be boleh kita pakai verb 3. Ya, jadi to be plus verb 3 ini membentuk passive voice atau mabni majhul. Ketika kita mengartikan kita pakai di bla 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 bla. Contohnya misalkan the office doors are locked in the evening. Pintu kantor semua itu dikunci di sore hari. Ya, artinya adalah di. Skill 18, we should use base form verbs after modals. Jadi setelah modal kita harus menggunakan bentuk dasar dari suatu kata kerja. Modal itu apa? Modal adalah kata kerja bantu yang memberikan makna tambahan. Contohnya will, akan. Bentuk lampunya adalah would. Bisa juga pakai will dan would untuk polite request ya. Misalkan would you please take me, atau would you please do me a favor, boleh kamu membantuku, itu permintaan sopan atau polite request. Modal yang kedua adalah can atau could, artinya bisa. Ada must, artinya harus. Shall atau should, akan atau seharusnya. Ada may dan might yang artinya adalah silahkan atau memberikan izin ya, memperbolehkan. Jadi setelah modal-modal ini kita harus menggunakan base form atau bentuk dasar dari kata benda. Tidak boleh ketambahan s, tidak boleh verb ing, tidak boleh verb 2. Jadi setelah modal kita harus menggunakan bentuk dasar atau base form. Contohnya adalah you must tell her the truth. Nah, di sini ada modal yaitu must, setelahnya adalah pakai verb 1 yaitu tell. Tidak boleh pakai s ya. You must tell, tidak boleh. Tidak boleh juga pakai to. You must to tell, tidak boleh. Ya, maka harusnya adalah you must tell her the truth. Contoh yang kedua, you can go now. Nah, di sini ada modal can, setelahnya kita pakai go. Ya, verb 1. Tidak boleh you can goes, tidak boleh you can to go, tidak boleh you can going,
tidak boleh juga you can went ya, karena setelah modal harus base form ya, tidak boleh ketambahan apapun. Okay, that's all our material today. Should you still have any questions, please feel free to drop your questions in the comment section below. Thank you very much. And don't forget to do the exercises. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you very much everyone. Bisa disimpulkan dari 3 skill ini, yaitu yang pertama, ketika ada have, has, had, setelahnya harus verb 3. Setelah to be bisa verb ing dan verb 3, dan setelah modal harus verb base form, harus bentuk dasarnya. Okay, that's all for today. Thank you very much. Should you still have any questions, feel free to ask here in the comment section. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.